الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat, sebelum ceramah taksiyah kita bahas, mari kita sempatkan untuk sama-sama bersedekah bacaan suratul Fatihah. Para rini akan ngasemi pahalana lampa risesena Rusultan almarhum Haji Muhammad Syata bin Haji Mahmud. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang yang rajin bersedekah bacaan suratul Fatihah, insyaallah mate kisallam jaiton tau ero asidaka ngangi bacaan suratul Fatihah. Singkal matonji itu punna orang rajin mensalati jenazah, maka salam punna mate jaiton tau ero asam bayangi jenazana. Kuali pengalaman, biasa kalau mau mensalati jenazah kukiyo kita karena ramai di luar rumah, ayo semua masuk mensalati jenazah, baik itu di rumah ataupun di masjid. Biasa karena jemaah katemu ustaz, katemu dalam hati saya berkata, tokutu pastianne tomatea mensalati jenazah waktu natallasa. Jai tahu tapi tenan na jai tahu ero asam bayangi jenazah anak. Betul tidak? Jadi pelajaran kan orang perikate. Puna niat tahu nampi 10 jenazah asam bayangi waktu natallasa, maka insyaallah mati ki kurang lebih tonjin tu 10 tahu ero asam bayangi jenazah. Bagaimana mau banyak orang yang salati jenazahmu nakate kuttu tongi asam bayangi jenazah tawa waktu natallasa. Siko munjuk kapan deh? Gak apa ilmu toh? Ka apa lagi dari boya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Ustaz Ansar ingin bahas, sebenarnya ilmunya memang penting dan dipakara luang mantongi apa menjo tata cara menuntun orang yang sakratul maut. Angapa na perlu dibahas Ustaz? Walle minjonakke pelajaran lampari kalengku. Suatu waktu menjelang khutbah lebaran Idul Fitri, kebetulan tugas ke khutbah lebaran di Masjid Raya Timika di Papua. Menjelang khutbah, niat jemaahku para luangi bagaimana caranya dituntun orang tua yang sakarat. Naku balik yang kana katte mo kaleba mantu cara makangi. Nakana tena piseng Ustaz, tena piseng Ustaz. Makanya terpaksa saya menuntun dengan cara handphone video call orang tua yang sakratul maut. Nanya ngasen jana nari rampi. Nah, apa menjawab penampakan maki injo Pak? Nah ngasih anak rampi tak nanti apa panai seni gaukan. Ngapain?
Pertanyaannya, penting tidak dibahas? Ulangi, penting tidak? Anjing. Apa tuntunannya? Kita buka dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa. Kilang ngerek baji ke anak-anakku ngaseng. Baik anak muda ini penting untuk paham. Kata tuata tua ngaseng itu. Ero kilang pakai ere tahu. Nah karena anak bita yang pertama kali dilakukan punania tomadan sakratul maut, maka anakna, menantuna, cucuna, boranenna, benenna hadapkan tubuhnya antu taumadanga lampa ribaitul layya. Pakamma posisinya singkamale baji posisinya almarhum Haji Muhammad Syata riwatunna ripanaungi rilalanna kuburanna, dimiringkan sempurna, diangkat sedikit kepalanya sempurna menghadap ke Baitullah. Ya Nabi ya Rasul, anggapai na mesti dihadapkan anja tubun atau madang alam paribatul layya. Mudah-mudahan sinampe anne tomatea lebakna mu dijene, lebakna mu dibungkus dengan kain kapan, lebakna dibungkus dengan kain kapan disambayangi dan dimasukkan di dalam lahat sebentar. Mudah-mudahan sempurna tongi tubuna menghadap ke Baitullah di lalanna tanahnya sinampe. Ibu, selalu diantar jenazah toh? Ibu pernah tidak dengar bahwa orang yang masuk di dalam kuburan itu ada peristiwa di antaranya? Kupauangi supaya disengi apa kejadian itu di kuburan. Pertama ada peristiwa kejadian tananan untuk kuburan tenaganna, padahal seharusnya labi karena sudah diukur sebelum jenazah dimandikan. Di antaranya lagi yang paling menyakitkan yang akan terjadi di dalam lahat kuburan antu jenazahnya punatena manton nabaji waktu natallasa, maka waktu pak imam atau siapa yang bertugas memasukkan ke dalam lahat dihadapkan ke Baitullah nana putar ki kalen nantu rawah jenazahnya. Tabe Pak Imam, betul tidak? Jadi tiap maka lagi punanya jenazah di panau. Yang tahu ini adalah orang yang selalu masukkan jenazah ke dalam lahat. Keliling ceramah Pak tiap malam. Banyak betul imam yang bertugas memasukkan jenazah, berkata Ustaz, ceto yang tu bunga-bunga Ustaz nakke pengalaman toje mantung gappa. Ada jenazah watuna di panau ngiri lalan aku buranga. Tubuhnya dihadapkan ke Baitullah nana putar ki kalena. Ibarat ini jenazah, maka setelah dibacakan ayatnya nana putar ki kalena tena nairo menghadap ke Baitullah. Punakutana ngari katte. Adakah yang mau nanti meninggal begitu jenazahnya? Ada yang mau? Ada yang mau? Karena saya tanya juga orang yang biasa memasukkan ke dalam lahat. Angkana ka asambayan jinjo napakan manjo nakana asambayan Ustaz. Kamatong asam bayang matong haji maki puna kondisi paki kajetongan tu pakaman tu haji tapi sana kondisi tenajan rini. Halo tenajan rini tena mau kiseng jai pakaman tu deh nak kalian haji mi yang deh maka tugas anak, tugas menantu, tugas cucu yang pertama mendengarkan ceramah takziah malam ini. Ingatlah bahwa kalau kejadian mi orang sakratul maut, hadapkan cepat tubuhnya menghadap ke Baitullah. Yang kedua, punaleba minjo angkana senabita ikra'u ala mengajilah keluarga yang ada di sampingnya, orang tua tak yang sakratul maut. Bacalah Al-Quran. Surah apa ya Nabi yang dibaca punah madangi tawa? Surah Yasin. Saya mulai, Bapak Ibu bisa sambung pelan-pelan maki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
Sambung tong satu ayat. Ada tong kuliah mulut bergerak tak begini. Apa tuh dibaca guys? Bacalah surah Yasin di sampingnya orang tua. Tapi ada pertanyaan tentang tata cara bagaimana kita posisinya pada saat membaca surah Yasin riwatun madang itawa. Punna sereji tau baca surah Yasin anatta sereji maka kere tau mempo ustaz. Ini penting disampaikan. Karena upak itu punna jahil bacaan salam tapi mesti ditahu tata caranya dulu orang membaca Yasin. Punna sere mempo erok baca surah Yasin, perhatikan, maka posisinya duduk di depan ini, sejajar dengan wajah, seolah-olah dia membaca sambil menatap orang tuanya yang sakratul maut. Punna ruwa ilak baca, maka mempoin rinne lurus dengan ulunna. Ruwa bisa dibayangkan? Punna tena bisa dibayangkan protokol bisa di sini baring baru dipraktekkan. Nah karena protokol porepa. Punna talui anata la baca surah Yasin rinni mempo pas dale kanan. Nya ngasih masunan nih. Bukan hanya disuruh duduk begitu, nya ngasih masunan sampai. Pas duduk di depan ini. Punna talui. Apa ki? Maka duduk pas di depan mohon maaf tanganku ini. Jangan sampai lain saya. Punna limai, maka duduklah pas di depannya ini. Lututnya. 6 di belakang punggung, 7 di belakang pinggul, 8 di belakang kedua lutut, 9 10 sempurna di bagian kaki mengelilingi orang yang sakratul maut. Ya Nabi ya Rasul, angapa ina disuruh ki baca surah Yasin riwatuna madan tatwata ya Nabi? Nah jawab Nabi ta. Karena itu iblis anggenan tu suluk nyawaya nia kina goda tawa pada saat sakratul maut dan itulah puncak perjuangannya tawa riwatuna madan. Antum puncakna. Itulah kenapa selalu kita diajarkan doa, termasuk Nabi doa ajarkan doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, semoga nanti meninggal dalam keadaan yang baik. Ya Allah, semoga meninggal adik anakku, adik menantuku, cucuku bacakan surah Yasin. Ya Allah. Ya. Iblis pernah bersumpah, apa nakana iblis lampah di karang Allah Ta'ala. Karang Allah Ta'ala sumpah-sumpah kakam-kakam nanti anak cucunya Adam akan kugoda dan sedikit di nanti yang akan beriman dengan iman sesungguhnya lampah di kau karang Allah Ta'ala. Angkana karang Allah Ta'ala godalah anak cucunya Adam, kau akan dapatkan siapa itu. Maka waktu nantum madang antumi puncak natawa berjuang menyelamatkan kalimat tauhid. Itulah kenapa mesti kita bantu orang tua dengan mengelilingi dengan membaca surah Yasin. Yasin pakutana, ya Nabi, kenapa mesti Yasin dibaca pada zat zakratul maut ya Nabi? Ternyata najawab karang Allah Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah malaikat. Rirampi nantu Haji Muhammad Syata niatin tuh malaikat. Berapa malaikat yang datang menjemput ya Nabi? Nah jawab Nabi ta, kalau orang yang saleh mau dijemput nyawanya, maka malaikat akan berpakaian putih, serba putih dan harum, sangat harum. Dan malaikat itu jumlahnya sejauh mata memandang ke depan, sejauh mata memandang di kanan, sejauh mata memandang sebelah kiri, sejauh mata memandang di belakang punggung, di belakang. Begitulah kira-kira perumpamaannya Nabi ta jaina malaikat riwatunna erok jalentu nyawana almarhum Haji Muhammad Syata. Jadi siapa yang pun apakah lana? Banyak atau sedikit? Yang hadir malam ini banyak sekali, tapi Nabi pada saat malaikat akan menjemput ruhnya almarhum sejauh mata memandang. Dan malaikat itu akan datang lagi menjemput
jemaah yang ada malam ini. Halo. Halo. Malaikat itu akan datang lagi menjemput yang ada malam ini. Mau kita tahu siapa kira-kira yang cepat jemput? Mau kita tahu? Umum itu yang cepat dijemput sama malaikat yang datang dulu menjemput Haji Muhammad Syatta. Kalau ada yang meninggal di antara jemaah, tanda-tanda ini pasti tidak bisa dipastikan yang mengantukkan saat ceramah takziah berlangsung. Jenazah doang, motor kita lalu nama untuk malaikat kagak pernah jatuh orang ini saya cenderung mana sih kan kalau itu orang yang mana seperti cenderung narasum. Kembali baca surah Yasin, Pak Ibu. Riwat tunna baca surah Yasin di sampingna antu tau madanga. Perhatikan mi, pasti orang yang sakratul maut itu menangis, matanya langsung basan tuh. Tidak ada orang yang sakratul maut yang tidak menangis. Kulangi pole, tena apa-apa tau madan tena ngaru antu. Ngaru ngaseng tahu, termasuk Pak Imam, termasuk stasiun ceramah, termasuk protokol, termasuk beliau Pak Kadis menangis nanti punah sakratul maut. Ya Nabi, kenapa orang menangis pada zat sakratul maut? Karena dia sudah tahu bahwa dia sebentar lagi akan ditinggalkan oleh istri tercinta dengan anak-anak yang siang malam ia carikan rezeki, waktunya dulu sehat. Kama tojen nawai. Almarhum setelah dikubur ada anaknya yang tinggal. Jujur kidul jauh. Ada? Ada yang tinggal temani setelah dikubur? Ada? Ibu-ibu kan selalu mengantar jenazah. Coba makin jujur. Biasa kita mengantar jenazah seorang suami yang meninggal diantar oleh istri, tapi setelah dikubur suami, pernah kita ada istri tinggal di atas kuburan suaminya? Pernah ki? Pertanyaan kedua jujur ki. Kalau lebih dulu takdirnya suami tak meninggal, mau kita tinggal di atas kuburan pernah sudah dikubur, Bu? Lompoi masa rantau, mau kita tinggal? Lompoi satu kali, mau kita tinggal? Langgar ngasih menjawab Pak. Langgar minjo. Tena apa itu di mate? Nampak disangka mate nangkara memang tena. Jangan kita tanya suaminya kah pernah suaminya dah. Kalau suami hanya mau tanya, Pak, kalau mati istri tak lebih dulu menangis jaki. Halo Pak, menangis jaki Pak. Anjo, makal aja. Nah karena bapak-bapak kah, ditahu gitu jawabannya Ustaz. Jawabannya pertama, walaupun menangis. Pertanyaan kedua, mata mananya yang menangis? Kapalin mata kanan tak gitu menangis, mata kiri nah. Apa kira-kira nanti mata kiri nah Bu? Halo, apa? Naisena. Begitulah hidup, makanya santai maki. Bajiki misi patah. Kembali baca surah Yasin. Tahu Pak Mentu pun nasakratul maut dari jaya anak, jaya menantu, jaya cucu. Lalu mereka ngasengi bacakan Al-Quran surah Yasin. Tahu Pak Mentu. Alhamdulillah. Dipersingkat ceramahnya. Yang ketiga, punalebami dibaca surah Yasin angkana senabita. Lakinu mautakum talkinkanlah orang tuamu. Bagaimana caranya ditarkin orang yang sakratul maut? Dibisikkan di telinganya kalimat apa anak-anak bita? La ilaha illallah. Kita ulangi, nakep pakaramula Bapak Ibu yang sambung. Saya kita na sambungi karena cini ngasih itu karena Allah Taala bahwa atas segala cinta. Sama-sama. Saya awali langsung sambung sampai La ilaha illallah. Ya Allah. Si Pak nama Musa Arindi
Satu kali lagi kita ulangi. Di ujungnya saya akan berdoa, Bapak Ibu tinggal aminkan. Sama-sama lagi. Dari awal sama-sama, Ki. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan semua yang hadir malam ini, ya Allah. Baik yang mengucapkan ataupun yang tidak mengucapkan, ya Allah, untuk mengucapkan nanti dengan mudah pada saat sakratul maut tiba, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pala maki anja dimudahkan. Karena kepengalamanku Bapak Ibu, alhamdulillah, urusan mentalkin orang yang sakratul maut lumayan tommy jaina, alhamdulillah. Bahkan berkali-kali lewat video call. Nakke ku gapai apa? Ternyata menuntun orang mengucapkan la ilaha illallah riwatuna madang cai perkara sana mudah sekali. Cai mudah ternyata menurut nakke pengalamanku. Tena mungkin saya pun kate mudah sekali atau tidak pengalaman tak. Tapi pun anaknya pengalamanku menuntun berkali-kali orang yang sakratul maut tidak gampang. Kira-kira kalau kata Pak pengalaman tak yang melihat orang yang sakratul maut Ibu, mudah atau tidak? Tabe suara tak mudah atau tidak? Ternyata singkam aja gitu. Ternyata tidak mudah itu. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, apakah orang yang rajin salat itu akan mudah mengucapkan la ilaha illallah? Belum tentu. Kabiar rajin sambayang pun aku disifat. Apalagi doa kaki lampau di tatuata. Tena harapan ngantu. Coba jujur ki jawab. Anak yang rajin salat sudah haji umrah berkali-kali tapi doraka di tatuana. Diterima tidak ibadahnya? Jawab ki dengan besar. Diterima tidak? Satu kali diterima tidak? Nanti makam-makamannya kejadian. Tidak perlu saya bilang di sana aja begitu. Di sini pasti ada anak hamba. Rajin sambayang tapi napas sia-sia tatuan. Nyak mantongan apakah mantu nia? Malepar di tatuan. Nia. Atasamu di kantor kau hormati sekali. Tena pananon riotona. Pakamang he. Menunggu kedatangannya. Atasanmu kau cium tangannya pada saat jabat tangan. Tapi totua tak mungkin mempoe-mempoe kodong minum teh atau kopi. Jangankan cium tangannya, menatap wajahnya patabe lagi natena. Kan ya kama-kama ku teliti Pak. Kesimpulan penelitianku adalah ternyata kemakamannya anak-anak tak semakin lompoi, semakin tinggi titelna, semakin tinggi sekolahna, tapi semakin kurang menghargai lampar di totuana. Pakama joko gapai anaknya. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu betul tidak? Sama di? Sama. Kat tentu biasa. Di nggak mi waktu taca di. Betul orang tua tentu kodong upah punah tamat SD itu tatuata yang asing hadir malam ini. Upah itu punah tamat SD tatuata yang sudah berusia malam ini 40 tahun. Upah itu punah tamat SD tatuata. Tapi cini ki tatuata memang tena tamat SD. Tapi anak-anak bajik ngasing itu berbakti lampar di tatuana. Bedakan dengan anak-anak zaman now. Serjana tapi la ilaha illallah. Ternyata singkama jadi yang kita dapat. Mantangi rahasia sekaligus pertanyaan. Apa rahasia nanjo toriolota ngape anak-anak na baji ngase langir karakatana tatuaya dibandingkan kate anak-anak kakak makamanne. Ternyata jawabannya dua. Niat jawaban di kana doa, niaton jawaban di kana sara na paki tatuata. Ngape na ngaba baji kama anak-anak kawatun nanjo biasa jadi. Kubahaskannya atau tidak perlu? Halo, kubahaskan atau tidak? Kilangir ke baji-baji pembahasan.
Dikanaya doa nyakiralan Al-Qur'an doana. Totoata riolo sangi na baca. Puna lampai kodon di guruna aku tanah apa doa supaya anjo anak-anak kabaji ngasengi. Guru pak kiai. Jawabannya ada dua. Amalkan doanya Nabi Ibrahim dan kedua doanya Nabi Zakaria. Antumi barakana doaya supaya anak-anak baji ngaseng na elang ngerik kana-kana. Sebelum saya baca doanya, yang hadir malam ini biar 5 mobil 3 rumah 3 anak tidak ada yang mau mendengarkan kata-kata alias pan rasu-rasu. Tena apa artinya jodohika? Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Percuma gitu. Ada anak jemaahku, akan Ustaz. Punana sini kita balak Ustaz, lantai 3 sangat mewah kan Ustaz. Mobilku lebih dari 3 Alphard 2 berjejer di depan rumahku Ustaz. Nakana tahu anak-anak bahagia aku unjung, tapi ternyata Ustaz tidak ada artinya ini uang banyak pun na anak tatina ero am langir kana-kana atau tua ya Ustaz. Percuma pedolot tak jintu jadi ita pun natal anak tanapan rasu-rasu ngase. Apa? Niat untuk apa? Nakana dia kiri bana taban nih. Tidak terlambat. Malam ini sibab barakah kami doa iya. Apa doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran? Yang pertama doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa menjodoh anak? Saya baca supaya barakah kita tengah sing keterima ini doa iya. Rabbi habli minas solihin. Artinya karain kisah yang kodong anak-anak yang saleh dan saleha ya Allah. Kisah mereka kodong karena itulah harta yang tidak akan ternilai dengan apapun di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Anjami doa anak bu supaya anak-anak tak bajik ngasih. Doa yang kedua, doanya Nabi Zakaria. Sebenarnya tidak perlu kubaca kapan doanya Nabi Zakaria ini, pasti setengah saja bapak-bapak. Kubaca Pak atau tidak perlu? Baca saja. Nasuna dilangir. Ayo. Karena beda itu pun Ustaz ka as-sariki apa diterima. Apa munjo? Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Anjo caranya dibaca pun aleba sambayang, ribaca tongi pun dicini-cini ki anatta. Saya amalkan doa ini. Punna tinromi anak-anakku anjo tallu, tapi anak pertama sudah 2 tahun mondok di pesantren Mangkoso mau mengikuti jejak orang tuanya. Maka saya baca doa ini sambil menangis biasa. Angkana malalangan tingku. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, talu kodong anak di sareang kareng Allah taala. Mudah-mudahan talu-taluna anne sampai na meninggal orang tua ya Allah, tidak ada yang mau menyakiti hatinya orang tuanya. La ilaha illallah. Parisi nantu podong puna di parisi cinta di anak-anak. Betul tidak? Baca maki itu setiap tidur anak setelah doa dan setiap tidur anak baca pada saat menatap wajahnya. Barakah kita anak. Jam berapa ini Pak Kades? Jam 9. Ustaz Ansar sudah ceramah 45 menit. Ya. Tabe, jujur ke dulu. Stop atau lanjut? Deporeta. Di sini gaya aku aneh. Ganti-ganti kaki kanan ke depan, sedikit-sedikit kaki kiri ke depan. Singkat maka saya di Labuan. Kenapa aku sehat? Ini doa. Yang kedua adalah Sara. Sara apa monjo? Tabe, matikan dulu ehota supaya bagus suaranya. Tabe. Yang kedua Sara. Anjo Sara kah pakan manne sebelum ku bahas kisah Sara kah. Jujur ki, jangan tambah, jangan kurangi. Waktu na biasa cadiki yang berumur 50 tahun berarti ingat waktu tak umur tak 5 tahun, 45 tahun yang lalu. Waktu tak cadi, anjo tatuata punaniat tamuna.
Lari-lari ki waktu nanya tamun atau ata, apakah orang tua tak menegur dengan ucapan ataukah orang tua tak tidak menegur dengan ucapan tapi kode? Yang mana yang nak pakai? Yang mana yang nak pakai Bapak Ibu? Orang tua tidak ucapkan dengan kata-kata pun lari-lari ki waktu nanya tamuna. Tidak ucapkan bahwa anzar tak lari-lari nak. Tidak. Tapi yang dilakukan oleh bapak, oleh ibu adalah kode melalui mata yang umum. Bagaimana matanya? Bisa dilihat mataku. Ibu-ibu bisa lihat mataku. Begini mata anak begini Pundan apa kama maki enjo tau tuata langsung mantomi tawa sadar. Betul tidak ada ucapan bahwa jangan ribut, tapi langsung mengerti bahwa kita ditegur, lalu langsung duduk, diam, 1000 bahasa, langsung senang. Padahal tidak ditegur ki bilang jangan ribut. Itu dulu. Tapi coba beda sekarang. Coba beda sekarang pakai enjo saraka. Punanya tamuta lari-lari anata, langsung kas begini mata atai. Puna tenang ke anak-anak tak ngapain mata anta mama. Coba mi. Ternyata apa barakana ribuk kaki. Anne barakana totota. Memang orang tua tidak bisa menjelaskan kenapa bisa anak-anak patuh. Nanti cucunya yang bisa menjelaskan termasuk Ustaz Ansar malam ini ingin membuka apa masuk nanja semua. Ternyata barakana sarakna tu napaka maju anak-anak waktu tak jadi nyaki mantam pertama apa nakana tatuata punania labina kan rena anakta jangan dibuang kan renjo labina kan rena anakta karena antu kan rea labina puna di kanre di bapaka atau ka ammaka maka pasti anak antu teneruk malaparu lampari tatuana. Jadi najarkan mungkin tu tatuata biasa tu tak jadi apa doana waktu dari baca saranne apa nakana sarak doana karang Allah Ta'ala ku kanre kodong labina kanrena anakku kuniakan ibarat lompui salang mak rintongi ku kanre anjo karesona anakku. Yang saya tanya betul atau tidak? Itu yang mulai hilang sekarang. Coba nih anak-anak yang menikah tahun 2010 ada anaknya tidak amalkan itu, tidak menamalkan itu. Itulah makna canne kita purenge PKP itu anak bau napa loka boting. Salah satu penjelasannya ada pada untuk anak-anaknya. Makanya kalau mau jelas nanti penjelasannya undang punania cara memapaci. Ku jelaskan apa makna canne kita purenge PKP itu. Udah. Yang penting bukan suami tak mau menikah. Jadi mulai besok kalau ada pengantin, ibu-ibu, bapak-bapak bawa anak 4 yang masih kecil, banyak semua ambil nasi, jangan buang nasinya nata, kanre. Praktekkan kanre. Bismillah berkah. Bismillah berkah. Kanre tadi buangi. Bu, Pak. Ustaz Ansar waktu pertama tamat SD di Bantimurung, nomor 50 pesantren. Tidak dia. 30 tahun yang lalu, masih kecil ya. Sekarang lompo nih. Kucini minjorak kirimatanku Gurutta Abdurrahman Bokdalle. Kucini kirimatanku. Anjokan rea rasi pannea. Lalu Gurutta mengambil sedikit nasi. Sedikit ji. Tidak baik aja kalau bilang hanya 1 biji. Nalim Gurutta nakandre, baru dia doakan, dia tiup nasi itu yang sudah namakan sedikit ampangkana Gurutta. Semua santriku, murid-muridku, tiyaki gereki, kan rengase minta si kedek-kedek tak nak. Mudah-mudahan gak pangase barakah nak. Ya, itulah yang mendapatkan berkah. Cini maki siapa ulama-ulama tak umumnya berasal dari muridnya almarhum Gurutta Ambok Dalle. Kenapa? Karena doa tadi nasi yang pernah dimakan. Itulah yang mulai hilang sekarang. Maka amalkan bapak ibu kan rela bin anatta paten tu anatta. Lanjut. Yang kedua sara cai baca. Anne saraka
Siapa orang tua yang lakukan anne saraka anak-anak tidak boleh ngandre sangadin anak ngurangi tatuana. Itulah sebabnya biasa ada orang, termasuk nak ku carita kodong kalengku. Punairo kakatoba di Papua, katoba lebaran, karena jarang-jarang kami mah khutbah di sini, selalu keluar daerah provinsi biasa khutbah lebaran. Saya tidak bisa makan sebelum ku dengar suaranya ummiku. Hanya sekedar dengar. Karena mantu tahu tenak boleh ngandre. Termasuk Pak Kadis, pasti tidak bisa makan. Kalau masih hidup orang tuanya, pasti nak telepon dulu tatuata. Apa rahasiana ngapain jo anak-anak katena kuleng ngandre baji puna tena langgar kisarana tatuana. Amalannya yang kedua ada pada air minum. Karena tentu anak anu baji nak ngandre tena ngurangi makna segam bapakna. Nanti ada masalah baru nengok orang tuana. Doh, ada tahu begitu doh? Ada tidak? Tahu tidak di sana aja ada. Puna baji kita nak ngurangi tatuana, tapi puna susah apa nak ngurangi tatuana. Apa amalannya? Air minum. Ingat waktu kecil ki, air minumna tatuata manggeta. Gelas yang dipakai itu beda dengan gelas yang diminum oleh anak-anaknya. Coba beda, jujur kiro. Punna salah ku cari tayah, tena ku sambungi. Anjo gelasna manggeta tersendiri tu gelasna, beda gelasnya anak-anak. Ya saya mau tanya, betul atau sama? Sama toh? Beda itu gelasnya, bahkan gelasnya itu terpisah Pak Kadis, gelasnya itu ditutupi, ada penutupnya khusus. Kode bahwa anak-anak jangan sentuh itu. Apa barakanan jo gelas kata tuata? Gelas itu diminum sebagian, disimpan sebagian. Nampa mau nabacakan sarana, nabacakan salawa, nampa na painungang anak natasi kedek-kedek na. Antum barakana, nantu anak anatina ero kurang ajar bawana lampari tatoya, pun diamalkan dari kecil antu ilmuna. Tena kurang ajar untuk bawa anak-anak. Tena. Amal kaminjo. Jadi punanya anak tak kurang ajar. Sebenarnya jawabannya mungkin sudah ditinggalkan minjo sarah-sarana terdoa rota dalam mendidik anak-anak. Jadi kembali sebentar, minum, tiupkan salawat. Insyaallah barakah gitu teterik nasu anatta. Alhamdulillah. Nah kelai bagi kejadian. Niat jemaahku, apa nak jemaahku? Ustaz, pantas itu Ustaz setelah saya minum sisanya minuman tak di gelas, saya tidak bisa bobo Ustaz, selalu ingat. Langsung nggak bilang ulala. Jangan bilang astaga, alhamdulillah. Dua, masih mau kita tambahkan ketiga atau dua mau? Tambah yang ketiga. Tapi tidak lengkap memang saya jelaskan. Nyaji itu di YouTube salah didengar kalau mau didengar. Yang ketiga, amalannya tororota ngapa nak berakan anak ada pada tangan. Kasih cium tangan ta anatta. Teyaki sare doi anatta sebelum cium tangan na totoaya. Teyaki sebelum pergi sekolah cium dulu tangannya bapak tanah. Cium dulu tangannya ibu tanah. Jangki kasih uang sebelum dikasih cium tangan ta. Kenapa? Antumi barakana anak-anak. Sukses nanti jadi pejabat, dia tidak akan pernah ingin lupa jasa-jasa orang tuanya. Karena isengi angkana anjo milimana tatuaya yang berdoa siang dan malam supaya anak-anak barakah. Termasuk ibarakana lampar ibu-ibu ka, punna burak nena pedagang. Katakanlah penjual ikan, suami penjual di pasar. Eroki jai dalena burak nenta? Jawabannya niaki ri limanna burak nea. Jangan biarkan suami pergi cari rezeki, jangan biarkan suami lampar empanna sebelum dicium tangannya suamita. Cium tangannya, maka mudah rezekinya suamita lampar ikate. Makanya bertanya ke lampar ikate. Halo, saya dicium di tangan pernah nenta? Halo, yang masih ada, masih dicium, selalu jadi cium tangan. Itu, nah karena besok piku ciumi. Ya. Jo, baru ditahu Ustaz. Ciungi. Ada jemaahku setelah dengar ini ceramah, barakah mentongi jualannya. Makanya setiap ada suaminya langsung dia cium tangannya, cium tangan tata. Makanya yang tidak cium tangannya suami jangan tunggu besok, pulang sebentar. Langsung punanya kiri balaka, tidak ada malam ini suamita. Langsung kas bangun, papa. Oh papa. Karena Tommy itu berani apa mana?
Mesra-mesra saja, why? Angkara kita beranin tak bapak, eroka ciumi tangan tak bapak, ciumi dengan gaya pekaman ne. Langsung karena beranin tak setanggapan tamari kok. Kalau ada anak yang pengantin baru, tidak apa-apa ditambahkan sedikit. Tidak melenceng gini. Tidak sedikit ada suami yang selalu pukul istrinya, padahal suaminya rajin salat di masjid itu. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang tersinggung. Tapi pasami. Tidak sedikit banyak suami rajin sekali salat di masjid, tapi kalau marah sama istrinya tidak sedikit selalu pukul istrinya. Apa amalannya supaya tidak pakai makin jeburan enta, pau wangi anatta, pau cucunta punarik bunting. Amalannya adalah kau pengantin baru anakku bainea, rajin-rajin cium tangannya suamimu nak. Tidak ada suami yang akan kasar tangannya kalau dari pengantin baru selalu dicium tangannya itu suaminya. Banyak tuh nata apa. Tapi jamaki jujur. Rahasiatan nih. Rajin sambayan tapi benena corona pakai singkam apa. Yang biasa kas begitu, tolong maaf jujur. Pakama pakasiata pun anata salam beneta di pakama tong jadi manantuta. Tidak apa-apa saya sampaikan. Dari hatiku ini yang bicara. Tidak apa-apa saya sampaikan. Mungkin ada di antara jemaah yang biasa kas begitu istrinya. Bagaimana perasaan tak? Kalau anak tak nanti dipukul oleh suaminya menantu tak pak. Apakah bapak rela dan tidur? Begitu tonji itu perasaannya orang tuanya istri tak kalau pernah disakiti pak. Jangkik kodong. Saya banyak sekali jemaahku kodong ya Allah menangis. Ustaz rajin ngasih sembahyang berani ustaz tapi ringan tangan sekali kepada istrinya. Apa artinya sembahyang tak pun apakah mau jadi pasta? Angkalami dalam hati. Sudah cukup pas disampaikan. Tenam, lebam. Alhamdulillah. Ada Tommy kapan kode bawa berhenti maka? Belum jam berapa? Korepa. Sekian depi. 3 tadi yang kujelaskan, doa 2, 3 sara, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau mau kita dengar sempurna, nonton di YouTube. Apa amalan atau toayah yang menjadi sara? Ngapain berkasih kali anak-anaknya. Punah eroki, tapi punah 3 tadi diamalkan, sudah cukup itu. Insya Allah. Poin selanjutnya yang keempat. Poin yang keempat punah leba dibaca la ilaha illallah dan ada kodenya bahwa sudah dia ucapkan. Poin yang keempat adalah bacakan ayatna riwatunna dingi mi bangkenna untuk tomadang. Terlalu banyak orang meninggal tapi tidak dibacakan ayat ini. Apa monjo? Kilangir ki baju-baju ilmuna. Kau untuk punah bisa lagi dengarkan malam ini. Yang pertama kali mati di antara anggota tubuh Bapak Ibu cai limanta. Cai tong mataiya. Tapi yang pertama kali nanti mati itu bangkenga. Ulangi, kedua kaki. Kode nasari kareng Allah Ta'ala dikanaya ilmu papijapu adalah dingin bangkenna antu tomadanga. Papijapu mentu nasari ki. Almarhum antu Haji Muhammad Syata yang pertama kali mati bangkenna langsung dingin dan dinginnya kakinya orang meninggal dengan orang hidup itu beda. Coba beda. Bangkenta. Jangan jangan dingin lain. Apa yang dibaca punah dingin mi bangkenga karena angkana kita ka antu nyawaya 3 kali istirahat nampas sulu. Apa dibaca pertama? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Bacakanlah 3 kali berulang. Kan tu malaikat tenan langsung na cabuk nyawaya. Nah kasih jadi kesempatan bacakan yang jerodong. Diistirahatkan rinni ron sekali. Istirahat ron rinni malaikat. Punania je anak-anak menantua. Tidak ada yang bacakan. Malaikat hanya berkata, hei anaknya menantunya almarhum. Tidak adakah anakmu haji, cucu haji yang bisa bacakan ayat ini?
Tapi karena sudah cukup waktu, maka malaikat akan cabut lagi untuk di terminal kedua anjo nyawanya, sehingga ditarik lagi yang kedua kalinya. Nah, dibaca kami ayatnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ammo tere maki mai Haji Muhammad Syata, ammo tere maki mai alampa rikareng Allah Ta'ala dengan hati yang bersih ridho ingin berjumpa dengan Rabbmu. Allah pun Rabbmu menanti kedatanganmu, Haji Muhammad Syata. Bacakan lalu 3 kali, tidak apa-apa. Malaikat kasih jadi kesempatan itu anak, bacakan, ulangi 3 kali. Kalau tidak ada lagi yang bacakan ayat itu, maka malaikat berkata, tidak adakah anakmu, Haji Syata? Tidak adakah cucumu? Tidak adakah menantumu yang bisa bacakan ayat ini? Tidak adakah di antara mereka yang pernah kau sekolahkan di pesantren? Lewat lagi kesempatan, ditarik lagi untuk hentakan terakhir anggena sulu. Nari bacakan mah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau Haji Syata di dalam golongan hamba Allah yang beruntung, bersama hamba-hamba Allah yang beruntung. Wadkhuli jannah, dan balasanmu adalah taman-taman surga menantimu. Ya Allah ya Rabbi. Sebelum nyawa pergi, maka sebelum nyawa pergi, matana Haji Muhammad Syata yang tadi tertutup sambil menangis, perlahan-lahan antu tak buka ki matana. Perhatikan jaki pernah neto mate, tak buka ngasen tu matana. Ulangi, perhatikan ni, tak buka ngasen tu matana tahuwa punna asulu minyawaya. Ya Nabi, aku tanya sahabat, ya Nabi, kenapa matanya orang yang meninggal itu terbuka matanya? Nah jawab Nabi ta, karena dipacinikan itu di karang Allah Ta'ala tempatnya taman-taman surga kah, ataukah asap menanti di dia lahatnya karena dia durhaka lampar di totoana, maka matanya ia diperlihatkan. Itulah sebabnya mata terbuka, karena tidak keluar nyawa sebelum diperlihatkan tempatna antuna kana anak bita sulumi nana cini kinyawana sulu. Alhamdulillah. Kupolong ceramainya dipacarita minyawaya, si pacarita minyawaya sebab kareng Allah Ta'ala. Apa nak kareng Allah Ta'ala? Lampah di malaikat. Malaikat, bawalah ruhnya Haji Muhammad Syata kembali di tempatnya di mana engkau cabut, dan sekarang mungkin sudah berada di rumahnya. Bawalah dia di sekitar jenazahnya. Bawalah ruh itu di samping jenazahnya, supaya Haji Syata melihat siapa yang tutupkan matanya. Supaya nacini ki sinampe yang buka bajunya untuk memandikannya. Supaya nacini ki entu ruka siapa sebentar yang bungkus dengan kain kapan jenazahnya. Supaya nacini ki sinampe siapa yang pimpin salat jenazahnya. Supaya nacini ki sinampe siapa panaungi jenazahnya di lalanna kuburanga. Biarkan dia kenyataan. Kalau dia lupa dengan mengajarkan anak-anaknya agama, maka kenyataan dia akan lihat orang lain yang akan urus jenazahnya sampai memasukkan ke dalam kuburannya. Tapi pun anak-anak dapat tamat jadi pesantren, maka akan ada kalimat sepertinya muncul. Mohon maaf, saya akan bacakan sekali saja. Ya Allah, di saat berpisah dengan ayahku, wahai ayahanda Haji Syata, ketika nyawamu telah pergi, kakakku anak pertama yang menutup matamu. Tersenyumlah, saya tahu engkau melihat itu, karena engkau berada di tempat ini, ayah. Ayah, tersenyumlah ayah, karena sebentar saya anak kedua ayah yang akan memimpin memandikan jenazahmu ayah, bukan Pak Iman dan bukan orang lainnya ayah, karena saya anakmu sudah belajar baik-baik di pesantren bagaimana cara memandikan jenazah ayah. Tersenyumlah, bukan orang lain yang kerja jenazahmu ayah. Kalaupun kotoranmu keluar ayah, saya tahu bagaimana caranya membersihkan kotoran itu ayah. Purani ku gurui lebak me ku tarima barakanan jo ya ayah. Ayah, sebentar dibungkus dengan kain kapan. 3 kakak bersaudara akan membungkus tubuhmu dengan kain kapan ayah. Engkau tidak pernah melupakan anakmu didik dengan agama ayah. Kami sudah siap bertiga membungkusmu dengan kain kapan ayah.
Ayah, tenanglah. Karena sebentar di masjid engkau disalati. Anak pertamamu ayah yang akan memimpin salat jenazah. Pak Imam akan berada di belakangnya ayah. Bersama dengan jenazah ayah. Dan waktu nari panaung irilalan aku buranta ayah. Tenanglah ayah. Saya bertiga sudah baku atur ayah. Anak pertama yang akan berada di kepalamu ayah. Anak kedua berada di bagian pusarmu ayah. Dan anak ketiga di bagian kakimu ayah. Kami sudah tahu apa yang akan dibaca. Memasukkan jenazahmu ayah. Tersenyumlah, tersenyumlah, tersenyumlah ayah. Engkau kerja keras untuk anak-anakmu. Dan sekarang waktunya kami balas sebagai kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Upatta pun apakah maka injo salam mate ki ananata yang urus ki. Jangan tersinggung semua yang hadir. Tidak sedikit orang meninggal bukan anak-anaknya yang urus, tapi orang lain yang urus. Umumnya yang urus adalah Pak Imam. Pertanyaannya, kenapa Pak Imam yang urus? Jawabannya jemaah, Pak Imam jangan tahu. Sebenarnya bukan tidak tahu, tidak pernah mentongi mau belajar. Betul tidak? Tidak pernah mau belajar. Itu kenapa Pak Imam semua yang turun tangan kasihan. Nabi Pak Ibu, Nabi ku ingatkan ki, selalu menyampaikan kepada sahabat, orang yang mesti menutup matanya suami kalau meninggal adalah istrinya, bukan Pak Imam, bukan juga Nabi yang tutup matanya. Karena sebaik-baik yang menutup mata orang yang meninggal, kalau istri masih hidup suaminya, adalah suaminya. Kalau suami meninggal istrinya, maka anaknya. Kalau tidak ada anak, 5 semua anak tidak ada yang bisa. Barulah Pak Imam yang maju kasihan. Sadar ki Pak Ibu, sadar ki, mengingatkan kepada kita semua. Kita ini terlalu menganggap sukses anak-anak tak kalau 3 rumahnya, 5 mobilnya, tinggi pangkat jabatannya. Tapi kalau bukan dia yang urus ki, apa artinya itu semua? Bagaimana? Apa artinya ini? Cari tamat aja itu. Pak Imam, tabe Pak Imam di. Saya ingatkan kepada yang biasa menutup mata jenazah, jangki dulu kita maju. Kalau ada keluarga dekatnya dulu orang, jangki. Nabi saja tidak. Nabi itu anjurkan orang terdekatnya dulu mengurus, bukan kita. Kecuali tidak ada, baru kita. Tidak jauh dari tempat, ada pernah kejadian, orang meninggal, matanya terbuka, sudah berjam-jam terbuka matanya. Saya ditelepon sama jemaah, saya tanya, tidak ada anaknya, bilang banyak anak-anak, tapi tidak yang tahu doa. Saya bilang, kalau begitu, lewat handphone saya akan tutupkan matanya, orang yang sudah meninggal berjam-jam itu. Kubaca kami ayatnya, kubaca kami anjo doa menutup mata. Saya hanya tanya, apa gunanya jo anak aja ngasih doa, nah, tapi bukan dia yang tutupkan mata. Itulah yang terjadi Pak, kalau kita lupa dengan akhirat. Saya pikir ini mau apa ceramahnya? Kaposo tomak itu apa? Halo, dodo maki atau tena? Anaknya dodo mah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ceramahnya tidak selesai, materinya masih panjang. Sampai menutup mata, sampai peristiwa demi peristiwa yang terjadi kepada jenazah, sampai dimasukkan ke dalam lahat, tapi waktu yang membatasi. Ingin menutup tasyah ini dengan ucapannya mantan presiden kita B.J. Habibie. Ucapannya tidak persis sama 100%, tapi maknanya singkamma. Apa nakana almarhum B.J. Habibie waktu masih hidup. Kalau urusan sukses anak-anak, maka jarang-jarang ada orang tua yang bisa saingi suksesnya anak-anakku. Anakku semua sukses semua. Kalau sekolahnya mau dilihat, jarang-jarang ada orang tua yang bisa anaknya seperti menyaingi anakku sekolahnya, cerdasnya, hartanya, jabatannya. Tapi ternyata di usia tua sekarang ini saya baru sadar bahwa ilmu agamalah yang sebenarnya sangat bermakna yang mesti dititipkan kepada anak-anak. Apa gunanya anak-anak sukses dunia kalau pada saat nanti sakratul maut sampai kita meninggal, bukan mereka yang mengurus kita, tapi orang lain. Itulah kalimat yang kurang lebih sama maknanya untuk kita semua renungkan sebagai akhir dari taksya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditutup dengan satu kesimpulan. Baji kisipatta kapuna baji kisipatta, maka meninggal ki nanti banyak orang yang akan menangis.
Ten aja tahu nang ngaruh karena 5 miliar duit tak di bank. Ten aja tahu nang ngaruh karena pil 5 makibat tu haji. Ten aja ton aja tahu nang ngaruh rampi balata punna talu tingkat balata. Ten aja punna kondisi pakai. Tapi yang membuat orang menangis adalah sifat bajita. Ulangi, sifat bajita. Ulangi, sifat bajita. Sekali lagi ulangi, sifat bajita itu nang ngaruh tawa. Upak namun jalmar kumajisata orang kaya berbaji sifatna. Siapa yang gapai sampai bajina sifatna bukan orang lain tapi anak nangasing antum gapai. Itulah kenapa mau maaf 1 menit baru ditutup. Itulah kenapa biasa tahu angkana ustaz gampang nangasing nak ku gapai jama-jamanga langsung angkana bos bukan karena pintar kintu na digapai itu jama-jamanga pakam tu tapi baji mantongi tanan-tanan nantu manggeta katte. Tua yang baji sifatna lampari parana rupa tahu yang akan terima kebaikannya bukan anaknya orang tapi anak taton jintu tarima. Betul? Maka jangan pernah bosan berbuat baik tiaki sombongi tiaki kurang ajaraki tiak tongki senang gini yang terjadi gini nia ulanginya ku pastikan punna nia punna tau gili mau maaf mate kita na tau ngaruh angka aja tahu nama ate ya aja lagi gini si kanina ero mi di jene jene kira kamana kan nakara ate aja tau gili antu nakana tau gili ka rua orang yang mempo tau gili kana kau gili ko nakana kalau gili. Semoga ada hikmahnya dan berkahnya ceramah ini. Silahkan nanti bisa dinonton di YouTube. Apa nama YouTube-nya Ustaz Ansar? Jadi sekali itu ceramah di YouTube. Ketik nanti namanya Ansar Taufik. Jangan lupa like, subscribe. Punai roking apa pahala? Karena kalau ada orang dengarkan ceramah gara-gara kita kirim, maka mengalir juga pahala kepada kita pada saat meninggal. Sepanjang masih ada orang yang nonton itu ceramah. Yang disampaikan ini bukan ilmu biasa nih Pak Ibu, bukan. Doko-doko natorioloy yang mesti ke rumahnya gurua malam Jumat untuk terima barakah yang begini. Alhamdulillah. Sebentar kalau ada yang mau ambil nomorku, siapa tahu mau curhat masalah doa dan sebagainya, nanti ku kirimkan ke WA. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Di saat kami meninggal ya Allah, semoga kami berada dalam keadaan yang sangat Engkau rahmati ya Allah. Semoga pada saat kami meninggal nanti banyak orang yang menangis ya Allah, sebagaimana banyaknya orang menangis ketika marhum Haji Muhammad Syah tak meninggal ya Allah. Ya Allah, cabutlah sifat-sifat tidak baik kami di hati ini ya Allah. Jika kami sombong ya Allah, jadikan kami manusia yang tidak sombong ya Allah. Jika kami orang yang kikir ya Allah, cabut sifat kikir itu ya Allah. Karena kami tahu bahwa semakin banyak memberi, maka rezeki bagi anak-anak kami semakin mudah ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.